Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, yang dengan nikmat-nikmat dari Allah kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat ini untuk melaksanakan satu di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah Jumat. Mudah-mudahan Jumat yang kita laksanakan kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan, dan mudah-mudahan mengantarkan kita semua kepada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsah wal jumu'atu ilal jumu'ah mukaffiratun lima bainahuma. Salat yang 5 waktu, tiap-tiap salat, dan dari Jumat ke Jumat, tiap-tiap ibadah Jumat, semuanya adalah penghapus dosa. Mudah-mudahan Jumat kita kali ini sekali lagi menghapus jejak-jejak dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, menitipkan, memberikan penegasan kepada kita semua tentang pentingnya menjaga hati. Sebab hadirin ikhwatu iman, hati adalah tempatnya iman. Hati adalah tempat bersemayamnya keimanan. Sehingga ketika hati itu rusak, hati itu sakit, terkena oleh virus-virus penyakit hati, maka yang akan rusak, yang akan terpengaruh, yang akan sakit adalah keimanannya. Berbeda dengan hadirin ikhwatu iman ketika kita terkena penyakit jasmania, itu tidak akan mempengaruhi keimanan. Bahkan sakit jasmani kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah satu jalan dari Allah untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Tetapi ketika hati kita sakit, hati kita terkena virus-virus yang membahayakan, maka hadirin ikhwatu iman, yang akan terpengaruh adalah keimanan yang ada di dalamnya. Kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, perhatikanlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, yang apabila beres, soleh segumpal daging itu, saluhal jasadu kulluh, maka jasad seluruhnya akan baik, jasad seluruhnya akan benar, jasad seluruhnya akan soleh juga, akan beres juga. Wa idza fasadat, tetapi apabila rusak segumpal daging itu, fasada jasadu kulluh, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, ingatlah, perhatikanlah, sesungguhnya
dia itu segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Dalam penjelasan para ulama, yang dimaksud hati di sini bukan jantung, yang dimaksud hati ini bukan liver atau aspek-aspek jasmaniah lainnya, tetapi hadirin ikhwatu iman, yang dimaksud al-qalbu di sana adalah qalbun, hati dalam arti hati yang abstrak, bukan hati jasmani dalam arti jantung kita, tetapi hadirin ikhwatu iman yang abstraknya, hati, pemikiran, perasaan, yang apabila itu rusak, maka hadirin ikhwatu iman akan rusak seluruh amalnya. Ketika hadirin ikhwatu iman kita semua terkena penyakit hati, sombong misalnya, atau hasad misalnya, maka hadirin ikhwatu iman tidak akan ada amal kita yang beres ketika hati kita terkena oleh penyakit itu. Ada di antara kita misalnya terkena penyakit riya, selalu ingin dilihat orang, selalu ingin diperhatikan orang, narsistik. Maka ketika hadirin ikhwatu iman melaksanakan amal-amal apapun, baik itu amal keseharian, demikian juga amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dasarnya adalah iman, dasarnya adalah keikhlasan, maka amal tersebut akan tertolak, akan ditolak oleh Allah, amal itu akan rusak. Ada orang misalnya berinfak, tapi hatinya sudah terkena riya, maka rusak itu amal infaknya. Bahkan ketika sholat, rusak itu sholatnya ketika terkena penyakit riya. Demikian juga misalnya ketika terkena penyakit sombong, takabur, ujub, merasa takjub dengan amal sendiri, maka rahasia sekalipun itu amal dilakukan, ketika hati ujub, rusak itu amal. Ada orang misalnya melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, kemudian terbit muncul di dalam hatinya, tuh, saya bisa sholat tahajud. Belum tentu orang lain di jam segini melaksanakan sholat yang sama. Hati hadirin ikhwatu iman, ujub, takjub dengan amalan sendiri, itu akan merusak amal. Meskipun kita tidak omongkan, tidak kita bicarakan, apalagi tentu yang lebih dari itu, amal ibadah di share di media sosial, hadirin ikhwatu iman, peluang untuk rusaknya sangat dahsyat. Maka hadirin ikhwatu iman, wajib bagi kita membersihkan hati, wajib bagi kita untuk selalu memperhatikan hati kita, sebab apabila rusak, apabila terkena penyakit, akan rusak, akan sakit pula seluruh jasad kita, dalam arti amal-amal kita tidak akan ada yang baik sedikit pun, karena sakitnya, rusaknya hati kita, yang akibatnya adalah kepada keimanan kita semua. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati, maka perhatikanlah hati. Dan penting untuk disampaikan juga, satu di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mensucikan hati kita dari bahaya-bahaya. Dalam surat Al-Jumu'ah dijelaskan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut surat Al-Jumu'ah ayat kedua adalah, yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, yang kedua, mensucikan jiwa-jiwa mereka dari penyakit-penyakit hati, musyrik, munafik, kufur, nikmat, dan lain-lain. Baru tugas Rasul ketiga, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah,
mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Maka para ulama merumuskan jalan untuk mensucikan hati ini dengan istilah tazkiyatun nufus. Hadirin ikhwatu iman, jagalah hati, peliharalah hati kita agar seluruh amal kita semua beres dan selamat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di antara penyebab kemunafikan, penyebab kekufuran adalah satu penyakit. Yang dari satu penyakit ini akan muncul penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10 Allah menyatakan fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada maradun. Ini bentuk mufrad, satu penyakit. Fazadahumullahu marado. Maka Allah menambahkan marado, penyakit-penyakit yang lainnya. Hadirin ikhwatu iman, penyakit kemunafikan atau penyakit hati apapun, sumbernya, kalau kita merujuk ayat ini, sumbernya adalah satu penyakit. Tapi dengan adanya satu penyakit ini di dalam hati kita, fazadahumullahu marado. Allah sangat mungkin menambah penyakit-penyakit hati yang lainnya. Pertanyaannya hadirin ikhwatu iman, satu penyakit hati ini apa sehingga dapat melahirkan beranak pinak, memunculkan penyakit-penyakit hati yang lainnya? Maka para ulama hadirin ikhwatu iman mengkaji, sibak dan lihat dari ayat-ayat ini, dilihat ayat sebelumnya, dikaji, lalu dilihat ayat-ayat sesudahnya, dikaji. Maka hadirin ikhwatu iman, ternyata dilihat dari sibak dan lihatnya ada satu mufradat, ada satu kata yang berulang baik di ayat sebelumnya dan juga berulang di ayat sesudahnya. Di ayat 2 dan di ayat 23 ada satu kata yang berulang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Alkitab, itulah Al-Qur'an, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu di ayat 23 tadi sudah dibacakan di awal khutbah, Allah menyatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih al-ayat. Allah menyatakan wa in kuntum fi raibin, dan jika keadaan kalian fi raibin, dalam raib, keraguan-raguan, mimma nazalna ala abdina, tentang apa-apa yang sudah kami turunkan, fa'tu bi suratin mim mithlih, maka datangkanlah surat yang serupa, dan seterusnya. Satu kata yang terulang, hadirin ikhwatu iman, adalah kata raib. Raib artinya ragu-ragu, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin kepada Al-Qur'an. Maka para ulama menyimpulkan bahwa yang dimaksud maradun, satu penyakit yang akan melahirkan penyakit-penyakit hati yang lain, itu adalah penyakit ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Raib itulah yang menjadi satu penyakit yang akan mendatangkan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kita bisa membayangkan hadirin ikhwatu iman, ketika seseorang ragu-ragu, tidak yakin bahwa Allah pemberi rizki, ragu-ragu bahwa Allah Ar-Razzaq, ragu-ragu bahwa Allah pemberi rizki, kira-kira
hadirin ikhwati iman, akan muncul penyakit-penyakit hati lainnya. Pasti. Ketika seseorang tidak yakin Allah pemberi rizki, melihat tetangga dapat rizki, melihat orang lain dapat rezeki, melihat orang lain lebih kaya, lebih dalam hal apapun misalnya, maka muncullah penyakit hasad. Panas hati ketika orang lain mendapat nikmat. Dari penyakit hasad muncullah permusuhan. Merasa bahwa orang itu saingan, tidak rela orang lain mendapat nikmat. Terus hadirin ikhwatu iman, muncul penyakit hati yang lainnya. Ketika orang itu berbuat baik, berburuk sangka, muncul suudzon. Ketika sudah suudzon, muncul penyakit lain, ngobrol dengan orang lain, ghibah, membicarakan orang tersebut. Terus hadirin ikhwatu iman, dari ragu-ragu lahirlah penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ketika kita ragu-ragu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan segala urusan, termasuk sakit dan sehatnya kita misalnya, tidak yakin bahwa Allah yang memberi sakit, apa yang terjadi? Aral, tidak menerima bahwa sakit itu adalah takdir dari Allah, lalu akhirnya kufur dan lain-lain. Maka wajar kalau di surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sekali lagi ciri orang mukmin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Hanyalah, diawali dengan adatul hasri, alat untuk membatasi. Hanyalah orang mukmin itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, tsumma lam yartabu, tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka hadirin ikhwatu iman, pupuklah keimanan, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memegang hati kita, yang menguasai hati kita. Maka yakinkanlah hal itu. Jangan sampai ada sedikit pun keraguan dalam hati. Sebab ketika ada raib, ada penyakit ragu di dalam hati, fazadahumullahu maradun, sangat mungkin penyakit-penyakit hati yang lainnya akan datang. Hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah mengajarkan satu doa agar kita tetap yakin kepada agama Allah. Kata Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika, di atas agamamu. Sering-seringlah membaca doa ini agar kita tidak terkena penyakit raib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.